Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini saya sengaja membuat video pembelajaran mata kuliah matematika ekonomi ini. Tujuannya biar teman-teman lebih fleksibel waktunya dan misalnya kalau ada kesulitan nanti untuk teman-teman bisa mengulang video-video ini ya, seperti itu kan. Dan hari ini saya akan membahas mengenai diferensial atau turunan. Baik, saya share screen dulu. Diferensial ya, ini teman-teman. Diferensial atau turunan ini proses penurunan fungsi disebut juga dengan proses diferensial. Dan hasil proses diferensiasi dinamakan dengan turunan atau derivatif. Jadi nanti intinya teman-teman ini untuk fungsi diferensial, yaitu nanti saya akan fokus ke penerapan fungsi diferensial ini ke ekonomi ya, ekonomi mikro terutama seperti itu. Nah, sebelum masuk ke penerapan ekonomi, jadi teman-teman harus mengetahui kaidah-kaidah turunan atau diferensial ya, seperti ini. Mata kuliah ini seperti apa yang pernah didapat di waktu bangku SMA ya. Ini mudah-mudahan ini teman-teman bisa mengingat kembali yang sudah dapat atau merefresh kembali untuk materi turunan seperti ini. Ya, ini sebenarnya untuk kaidah-kaidah diferensial itu ada banyak di bukunya Dumairi, tapi ini saya akan fokus hanya mungkin 2 atau 3 kaidah saja ya. Ya memang saya nanti fokusnya ke penerapan ekonominya. Baik, yang pertama adalah diferensiasi konstanta atau turunan konstanta. Jadi ini jika Y itu adalah konstanta, jadi konstanta itu angka sendirian ya, tidak diikuti dengan fungsi ya, ada misalnya 5x, x-nya adalah fungsi itu atau berdiri sendiri 5 ya 5 saja, 6, 7, 8 itu ya dan sebagainya. Di mana K adalah konstanta, maka ini nanti jangan bingung, turunan Y terhadap X itu adalah 0. Jadi kalau saya lebih sukanya adalah Y aksen atau turunan Y aksen itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi turunannya 5, 0 ya. Turunan 10 ya 0. Intinya kalau tidak ada fungsinya diikuti dengan fungsi itu berarti 0 ya. Kemudian untuk kaidah berikutnya adalah diferensiasi fungsi pangkat. Jadi ini jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N-nya adalah konstanta, konstanta itu adalah bilangan tadi ya, maka turunan Y terhadap X atau Y aksennya adalah N dikali X pangkat N dikurangi 1. Jadi lebih mudahnya N-nya lari ke depan, maju ke depan ini ya, N-nya lari ke depan, kemudian untuk N-nya dikurangi dengan 1. Jadi misalnya ini contohnya ya, Y sama dengan X pangkat 3, itu berarti untuk turunannya X pangkat 3 adalah ini kan N, X dan N ya, begitu ya. Kemudian ini 3-nya masuk ke depan, berarti hasilnya adalah 3X, N-nya dikurangi 1 kan, pangkatnya 3 kurangi 1 berarti berapa? 2, berarti hasilnya adalah 3X pangkat 2. Itu untuk kaidah diferensiasi fungsi pangkat. Yang selanjutnya ada kaidah fungsi diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jadi itu nanti diperhatikan dulu itu apa konstanta, apa diikuti fungsi, atau perkalian, pembagian. Nah ini nanti saya mungkin konsentrasinya cukup di 3 ini aja ya, 3 kaidah saja. Dan nanti saya akan fokus ke penerapan ekonomi ya, seperti itu ya. Ini yang berikutnya adalah jika Y sama dengan konstanta K dikali dengan F, ya V ya. V itu dimana V adalah ini ya. Jadi turunannya Y terhadap X adalah K dikali turunan F terhadap X. Itu atau lebih mudahnya ini saya berikan fungsinya atau persamaannya adalah turunan Y
sama dengan K dikali turunan F. Seperti itu ya, variabel F ya. Jadi ini misalnya contohnya biar kelihatan, itu langsung ke contoh. Jadi jika Y sama dengan 5 kali X pangkat 3, berarti turunannya Y adalah K, itu kan ini K ya. Ini K dikali dengan turunan F. F ya, benar ya, variabel F ya. V, kadang saya bingung V atau F. Ya itu yang jelas jangan bingung itu F atau mau diganti X atau diganti A, diganti B, yang jelas sama aja, itu hanya notasi. Nah, jadi ini K dikali F turunan ya. Jadi ini 5-nya tetap, kemudian dikali dengan turunannya X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 ini ingat kaidah yang kedua tadi ya. Jadi ini X pangkat N kan. Jadi N-nya lari ke depan. Berarti 3X, kemudian N pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti 3X pangkat 2. Berarti kalau diselesaikan, ini 5 kali 3 berarti 15, X pangkat 2. Seperti itu. Ini untuk kaidah turunan ya. Jadi saya jelaskan 3 saja ya, soalnya nanti ke penerapan ini ada beberapa kaidah-kaidah. Ini untuk latihan ini mungkin satu saja. Ini 3X pangkat 2 plus 4 berapa untuk turunannya? Ini kan, ini maju ke depan 2 kali 3X dan X-nya ini N-nya 2 kurangi 1, berarti adalah 6X pangkat 1 kan hasilnya. Berarti 6X kemudian plus 0. Ini kan tadi kaidah yang pertama, ini kaidah yang kedua, ini kaidah yang pertama. Jadi hasilnya adalah 6X. Seperti itu ya. Baik, kita langsung ke penerapan ekonomi. Jadi untuk penerapan fungsi diferensial sederhana ini, yang pertama penerapannya di fungsi elastisitas. Jadi di ekonomi mikro ini ada elastisitas. Apa sih elastis? Namanya juga elastis. Elastis apa ya? Atau kepekaan ya, derajat kepekaan itu namanya elastis ya. Jadi kepekaan elastis merupakan persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Jadi kepekaan barang terhadap perubahan harga atau sebaliknya ya. Jadi kalau ini yang pertama adalah elastisitas permintaan, adalah suatu koefisien yang menjelaskan tentang besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Itu atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Bagaimana untuk menghitung elastisitas permintaan? Jadi ini untuk elastisitas permintaan dilambangkan dengan ini ya, elastisitas D. Itu ini untuk apa namanya, fungsi atau rumusnya ya. Ini kita langsung lihat ke sini biar teman-teman tidak bingung. Jadi untuk rumusnya adalah turunan QD, turunan QD terhadap P ya, dikali dengan P per QD. Jadi kalau disederhanakan kan jadi seperti ini ya. Saya lebih suka sederhana. Dia tuh ya bingung. Jadi QD aksen, nah, berarti ini QD diturunkan ya, dikali dengan P, ya kan, hubungan P itu dengan price atau harga dibagi dengan persamaan QD-nya. Seperti itu. Yuk, kita langsung ke contoh biar kelihatan. Ini sebenarnya juga mudah sih ya. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada harga P sama dengan 5. Jadi kan kita kembalikan lagi ke rumus atau persamaannya adalah untuk mencari elastisitas D, itu kan QD aksen kali P per QD. Jadi kan kita cari QD aksen atau turunan dari Q. Ini harusnya gini ya mungkin. QD aksen yang jelas ini adalah turunan Q gitu ya. Ya harusnya sebelah sini nih, tapi ke sini juga nggak apa-apa deh. Yang penting
teman-teman tahu ya, ini artinya adalah turunan dari QD. Sekarang kita lihat dulu turunan dari QD. 25 min 3P kuadrat berapa turunannya? Ini seperti kaidah yang kedua ya. Ini naik ke atas, naik ke depan ya. Ini turun 2 kali 3 P, kemudian ini min 1. Berarti jawabannya adalah min 6 P. Itu yang mudah ya. Jadi elastisitas permintaannya adalah min 6 P dikali P per QD. Tinggal dimasukkan saja. Min 6 kali P-nya adalah 5 kali 5 per 25 min 3. Ini kan 25 min 3P kuadrat, ini kan maksudnya min 3P kuadrat. Nah, P-nya adalah 5, tinggal dimasukkan. Ini min 6 kali 5 adalah min 30, dikali 5 dibagi, ini 25, ini 5 kuadrat kan 25. 25 kali 3, 75 ya, 25 kurangi 75 ya, min 50. Jadi min 30 per 5 per min 50. Hasilnya adalah 3. Dan nanti kalau misalnya hasilnya itu adalah negatif, itu jangan lupa teman-teman nanti dimutlakan ya. Jadi untuk fungsi elastisitas ini tidak ada nilai negatif. Jadi misalnya ini hasilnya negatif 3, berarti ya sama saja dimutlakan jadi 3. Kemudian kalau berbicara dengan elastisitas, jadi nanti juga ada kriteria. Jadi selain menghitung elastisitas juga ada menghitung kriteria. Untuk kriterianya masih ingat untuk di pengantar ekonomi ya. Kalau teman-teman belajar ekonomi, pengantar ekonomi, ada beberapa kriteria. Itu kalau ED-nya lebih dari 1, elastisitas permintaan lebih dari 1 itu sifatnya adalah elastis. Kemudian di bawah 1, ini maksudnya antara 0 sampai dengan 1 ya, itu sifatnya adalah inelastis. Jadi ya 0, sekian ya, 0,5 sampai 0,99 itu inelastis. Jadi soalnya kan tidak ada angka negatif ya. Kemudian kalau ED-nya sama dengan 1 itu sifatnya unitary. Kemudian ED-nya sama dengan 0 itu inelastis sempurna. Kalau ED-nya tak terhingga, kalau tak terhingga itu kan berarti angka dibagi 0, itu kan hasilnya tak terhingga ya. Kalau 0 dibagi angka kan hasilnya 0. Gitu. Kalau yang tadi karena harga lebih dari 1 berarti hasilnya adalah elastis. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke elastisitas penawaran. Kalau elastisitas penawaran ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan tentang besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya, di elastisitas permintaan. Untuk rumusnya atau persamaannya ini, jadi turunan QS atau diferensiasinya QS terhadap P dikali P per QS. Seperti itu. Dan untuk kriterianya juga sama ya. Kalau di atas 1 elastis, di bawah 1 0 sampai 1 inelastis, dan 1 sampai dengan unitary. Terus ada ini elastis sempurna, kalau 0 kalau tak terhingga adalah elastis sempurna. Untuk contohnya, ini langsung kita ke contoh. Untuk fungsi penawaran ditunjukkan QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat dengan elastisitas pada P sama dengan 10. Jadi untuk persamaannya rumusnya adalah turunan QS kali P per QS. Sama ya kayak tadi ya. Udah tinggal berarti turunannya QS berapa ini? Ini lari ke depan berarti 2 kali 7 14 P ya. Ini 2 kurangi 1 kan P. Berarti adalah hasilnya 14 P. Terus kemudian tinggal dimasukkan ke persamaan turunan QS 14 P dikali P per QS. Berarti ini 14 kali 10
P-nya adalah 10, dikali 10 per ini ya, min 200 plus 7B kuadrat. P-nya dimasukkan. Jadi ini hasilnya 2,8, sifatnya elastis. Begitu pula dengan elastisitas produksi. Kalau produksi ini adalah suatu koefisien menjelaskan tentang besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi jika P itu jumlah produk yang dihasilkan, dan X itu adalah jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi P-nya adalah turunannya P, elastisitas produksi adalah turunan dari P dikali X per P ya, atau produksinya. Ini untuk kriterianya juga sama. Kita ke contoh. Ini ya, hitunglah elastisitas produksi dari fungsi produksi P sama dengan 6X kuadrat min X pangkat 3 pada tingkat faktor produksi sebanyak 3 unit. Jadi faktor produksi itu X ya. X sama dengan 3. Ini untuk persamaannya sama ya. Turunannya P. Nah, P kan fungsi produksi dikali dengan X. Tingkat faktor produksi dibagi dengan fungsi produksinya. Turunan P itu kan tadi ini ya. Ini kan turunannya ini lari ke depan. 2 kali 6, 12. X min, ini lari ke depan berarti 3X. Ini kurang 1, pangkat 2. Ini ya. 12X min 3X pangkat 2 kali X dibagi dengan P tanpa turunan ya. Ini 6X kuadrat min X pangkat 3. Tinggal dimasukkan untuk X-nya, ketemu 1. Kalau 1 kriterianya apa teman-teman? 1 kita lihat lagi. Kalau 1 itu adalah unitary ya. Elastisitas produksinya kriterianya adalah unitary. Jadi teman-teman tidak hanya menghitung, tapi nanti harus bisa mengetahui apa kriterianya. Jangan lupa ya. Jadi ini untuk kriterianya adalah unitary ya. Elastisitas produksi, produksi. Sama dengan 1 adalah unitary. Itu. Baik, untuk selanjutnya ada elastisitas dan ada biaya marginal. Jadi nanti untuk UASnya kita sampai ke penerimaan marginal saja ya. Karena nanti ada utilitas marginal, ada produk marginal, ada pulang pokok ya, biar teman-teman biar fokus untuk belajarnya, kita sampai ke penerimaan marginal. Seperti yang kemarin sama di non linear. Linear itu kan berarti ada keseimbangan pasar, terus ada apa namanya biaya, penerimaan, terus pulang pokok. Kalau ini sampai ini aja, penerimaan marginal saja, sudah cukup ya. Apa sih biaya marginal itu? Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Ini bisa diperhatikan untuk yang saya bold merah ini. Fungsi biaya marginal ini adalah turunan pertama dari biaya total. Jadi MC ini cost ya, karena cost ya, kalau di penerimaan kan MR, kalau ini MC. Nanti sebenarnya sama saja, kalau di penerimaan juga sama. Untuk MC itu turunan pertama dari C. Nah, kita langsung ke soalnya aja biar lebih jelas. Diketahui fungsi biaya total dinyatakan dalam persamaan C sama dengan Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 tambah 4 Q plus 4. Tentukan persamaan biaya marginal. Biaya marginal itu kan MC. Ini ada apa namanya, 2 pertanyaan, serta berapa titik minimumnya. Titik minimum berarti kita harus mencari MC minimum kan berarti gitu. Jadi tadi saya sampaikan yang di bold merah itu, untuk mencari MC itu adalah turunan pertama dari C. Itu ketemu MC atau marginal cost.
Berarti turunannya dari ini adalah, ini maju ke depan ya, 3x pangkat 2, ini kurangi 1, min 6 Q ditambah dengan 4. Ini kan hilang. Terus ini 0. Jadi MC-nya adalah 3x pangkat 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. Itu MC-nya atau marginal cost. Sedangkan marginal cost minimum, jadi kan ini yang ditanyakan adalah minimum. Jadi kalau marginal cost minimum itu turunan pertama dari MC atau turunan kedua dari C. Sekali lagi, kalau MC itu turunan pertama dari C, kalau MC aksen atau ada biaya marginal minimum ya. Jadi ada mencari biaya marginal minimum. Ini kan nanti soalnya ditanyakan titik minimum kan. Tidaknya biaya marginal dan titik minimumnya kan. Atau cost minimum ini nanti ada mencari cost minimum. Berarti turunan pertama dari MC, kalau MC minimum itu turunan pertama dari MC atau turunan kedua dari C. Caranya ya ini biar lebih mudah ya, turunan pertama dari MC saja ya. Berarti ini turunan pertamanya adalah ini maju ke depan 6Q min 6. Setelah itu cari MC minimumnya. Kalau namanya minimum, MC adalah sama dengan 0. Kalau MC minimum 6 bersamanya 6Q min 6 sama dengan 0, berarti Q-nya berapa? 1 ya. Kalau ini kan 6Q, ini pindah ruas ke sini, kalau lebih mudahnya itu 6, jadi Q berarti 6 bagi 6 kan 1. Jadi kalau udah lagi ini dimasukkan angka 1, itu 6 kali 1, 6 kurangi 6, ya 1. Ini ketemu Q minimum. Sehingga dari kemarin cari, pasti kalau cost itu cari minimum, kalau penerimaan berarti cari yang maksimal. Itu ya. Kalau untuk Q sama dengan 1 atau Q minimum, bisa pindahkan dulu. Q-nya sama dengan 1, berarti tinggal dimasukkan MC-nya. Ini untuk MC, untuk cari berapa biaya marginalnya ya. Biaya marginal dengan Q minimum. Nanti tinggal dimasukkan 3 kali 1, dapat hasilnya 1. Dan berapa cost minimum. Ini kan cost. Ini kan cari cost atau biaya minimum. Ada biaya marginal minimum, ada biaya cost minimum. Ya, jadi kalau cost ini tinggal dimasukkan karena Q-nya minimumnya ada 1 ya, tinggal dimasukkan. Berarti cost-nya 6, biaya marginalnya, biaya marginal minimumnya adalah 1. Seperti itu. Berarti nanti mencari biaya marginal minimum dan cost minimum. Kalau bicara mengenai biaya kan pasti cari yang minimal kan. Kalau untuk titiknya berarti kalau titik minimumnya ini ya 1 dengan 6. Fungsi biaya marginal untuk mencapai titik minimum ada 1,1 ya. Ini dengan Q1, MC1, dan untuk minimumnya, biaya total minimum, ini biaya total, ini biaya marginal cost minimum. Itu ya. Kita lanjut lagi ke penerimaan marginal. Ini juga hampir sama. Kalau penerimaan marginal, kemarin kita belajar hanya penerimaan saja, tapi ini ada MR ya, atau marginal revenue. Marginal revenue atau penerimaan marginal. Penerimaan adalah penerimaan tambahan yang diperoleh akibat bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi terjual. Fungsi penerimaan marginal maksudnya adalah turunan pertama dari penerimaan total. Berarti MR sama dengan turunan pertamanya dari R. Itu ya. Itu mau cari MR ya R diturunkan lah, intinya seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh aja. Fungsi permintaan dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 16 min 2Q. Tentukan persamaan penerimaan total
dan marginalnya. Berarti pasti soal pasti cari kalau penerimaan ya revenue total, berarti yang maksimal ya, maksimum ya, dan marginal MR-nya. Pasti pertanyaannya dua itu, MR dan penerimaan total, serta berapa titik ekstrim, nah, namanya juga ekstrim dari fungsi penerimaan total. Jadi ini ya, dengan P sama dengan 16 min 2 Q. Masih ingat untuk rumusnya ini, dengan cari R kemarin di non-linear juga sudah saya sampaikan ya. Untuk R sama dengan Q kali P. Q-nya kan belum ada, berarti R sama dengan Q dikali P, P-nya udah ketemu, udah ada maksudnya. Kemudian untuk fungsi R-nya, ini kan kita mencari R-nya kan, sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Ini kali sini ya. Ini kali ini. Kemudian tadi saya sampaikan kita cari MR-nya. MR-nya adalah turunan pertama dari R. Ya kan? R-nya tadi 16Q min 2Q kuadrat, MR-nya adalah 16, ini diturunkan 16 kan. Min ini lari ke sini, ke depan, seperti biasa, min 4Q. Jadi MR-nya sudah ketemu, kemudian setelah ketemu MR, kita cari R maksimumnya. R maksimumnya sama dengan 0, sama kayak tadi, 0 sama dengan 16 min 4Q, berarti Q-nya adalah 4. Gitu ya. Ini 16, ini pindah ruas ke sini, 4Q plus ya, jadi Q sama dengan 16 bagi 4. Q. Itu Q-nya, Q maksimum atau jumlah jumlah barang ya, barang maksimumnya yang bisa diproduksi adalah 4. Kemudian untuk Q-nya sama dengan 4, kita masukkan ke ini persamaan P-nya. Ini price maksimum 16 min 2Q, P-nya sama dengan 16 kali 2 kali 4. Q-nya nanti 4 kan. Kemudian price-nya didapat, harga maksimumnya adalah 8. Ini Q atau jumlah barang maksimum 4, jumlah harga maksimum 8. Kemudian untuk mencari penerimaan total, nah kita penerimaan total ini adalah 16. Ini kan tadi persamaannya sudah jadi ini ya. Persamaannya kita masukkan aja dengan Q maksimum. R maksimum ya, penerimaan total tapi yang maksimum ya. Jadi 16 kali Q min 2 kali Q. Q-nya adalah 4, ketemunya R-nya adalah 32. Seperti itu. Ya, silakan nanti bisa dipahami. Kita selesai sampai penerimaan dolar saja. Nanti kalau misalnya belum jelas, bisa diulang kembali untuk video ini. Baik. Oh ya, nanti di slide terakhir juga ada latihan soal, nanti teman-teman bisa mengerjakan untuk sebagai latihan. Seperti itu biar teman-teman merasakan ya apa namanya ya, sebagai intinya kan kalau matematika kan tidak hanya konsep pemahaman saja, tapi nanti di penerapannya bagaimana. Kadang ya konsepnya tahu, tapi untuk pindah ruas juga masih bingung. Itu juga namanya juga matematika adalah tidak hanya konsep, tapi harus tahu penerapannya. Seperti itu. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.